Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Guna Pramudia dari SI 4203 dengan NIM 1202180156. Jadi di modul 9 ini saya akan menjelaskan tentang modeling object statement menggunakan diagram mesin. Jadi tujuannya yaitu model object state dan menjelaskan elemen-elemen penting dari status UML diagram mesin. Berikut adalah proses mapnya. Dan kita masih di dalam model desain. Jadi statement adalah mode atau kondisi keberadaan. Ada dua cara untuk memikirkan keadaan objek, yaitu keadaan objek adalah kumpulan atribut tertentu, nilai untuk objek. Yang kedua, keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Jadi, mengidentifikasi elemen statement mesin. State node ini pendinginan sebagai state node, terus relasi panah ini sebagai transitionnya, terus matikan unit sebagai trigger, statement awal sebagai bulatan hitam ini, terus bulatan hitam dilingkarin lagi sama lingkaran hitam sebagai final state-nya. Terus transisi statement. Transisi statement mewakili perubahan status pada runtime. Jadi ini sebagai pemicu kejadian, kondisi penjaga sebagai pemanas terpasang sebagai kondisi penjaga, hidupkan kipas sebagai tindakan. Struktur internal dari statement nodes. Statement node memiliki keadaan objek tunggal saat runtime. Masuk, sebuah kejadian menentukan tindakan saat masuk ke dalam statement atau kondisi. Keluar, sebuah kejadian menentukan tindakan saat keluar dari sebuah statement atau kondisi. Melakukan, sebuah kejadian menentukan tindakan yang sedang berlangsung. Dan juga dapat menentukan kejadian tertentu dengan tindakan yang sesuai. Berikut adalah statement lengkap HVAC diagram mesin. Cara membuat statement diagram mesin untuk objek yang kompleks ada 5, yaitu gambarkan objek awal dan objek akhir untuk tujuan. Yang kedua, gambarlah objek proyek. Yang ketiga, menentukan urutan parsial dengan keadaan stabil pada sebuah objek. Yang keempat, menentukan kejadian yang memicu transisi antara keadaan objek dan tentukan tindakan transisi. Yang kelima, menentukan tindakan dalam satu statement. Nah, berikut adalah dengan initial dan final statement. Yang kedua, menentukan statement objek. Yang ketiga, menentukan bagian dari pemesanan dari sebuah statement. Yang keempat, menentukan kejadian transisi dan tindakan. Dan yang terakhir adalah menentukan tindakan dalam statement. Setelah aktivitas memicu, peristiwa yang seharusnya terjadi setelah periode waktu yang ditunjukkan dengan menggunakan peristiwa setelah memicu. Untuk memperbaiki transisi setelah 10 menit, tentukan peristiwa transisi setelahnya. Terus peristiwa ini sering digunakan untuk waktu habis. Transisi secara mandiri. Transisi secara mandiri adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Junction. Di UML, persimpangan dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen. Dengan demikian, mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan.
Berikut adalah contoh untuk menunjukkan urutan statement transisi untuk peristiwa, evaluasi, penjaga, dan tindakan. Berikut adalah contoh dari junction. Ini merupakan tumpukan ekuivalen menggunakan junction. Choice. Dalam UML, pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Pilihan juga memungkinkan evaluasi dinamis dari penjaga setelah tindakan fragmen transisi sebelumnya dieksekusi. Contoh berikut menunjukkan urutan statement transisi, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Berikut adalah choice example. Dan ini adalah contoh stack menggunakan choice. Jadi, dapat disimpulkan bahwa suatu objek mungkin memiliki statement yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek tersebut. Dan diagram mesin statement menyediakan mekanisme untuk memodelkan statement dan transisi dari satu objek. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.